ada 3 kategori rumah itu, kemudian ada beberapa ketentuan luasannya. Jadi tipe rumah sederhana minimal luas bangunan sekian, 36 meter persegi, minimal luas lahan 60 meter persegi ya. Kalau di mana SNI ini luasnya 100 meter persegi gitu ya. Jadi kita mau mengacu 60 ataukah 100, berarti kalau ada dua aturan gitu kita bisa mengacu dua-duanya ya. Jadi kita ibarat kita yang mau jual rumah itu harganya mau dimurahkan atau kecil ya kita ikut yang lahannya 60 meter persegi gitu ya. Tapi kalau kemudian pangsa pasar kita itu keuangannya baik gitu ya dan memungkinkan beli yang lebih mahal, kita bisa pakai area 100 gitu ya. Nah, 321 itu supaya lahan kita itu pas ya, artinya untuk untuk luasan yang ada itu yang saleable area ya, kalau di sini kita saleable areanya 60% itu bisa mencakup atau rumah dengan komposisi 321 itu, maka kita hitung berapa paket yang bisa dimasukkan gitu ya. Nah, sesudah ketemu paketnya ya, jadi misalkan ini ada 58,82 paket, maka kita masukkan perimbangannya ya. Jadi di sini jumlah unitnya itu adalah perimbangan 3 kalikan jumlah paketnya ya, sehingga ketemu dan angka jumlah unit rumah itu nantinya menjadi perhitungan adalah menentukan jumlah penduduk atau penghuni gitu ya. Ada suara masuk, mengganggu sekali enggak? Halo? Ada suara tukang masuk mengganggu sekali enggak? Bentar ya. Enggak, Bu. Kenapa? Mengganggu enggak? Enggak kedengeran, Bu, suaranya. Ya, di sini ada orang weng-weng gitu. Ya, saya lanjutkan kalau gitu. Sehingga angka 352 ini menjadi dasar jumlah rumah ya untuk menghitung jumlah penduduknya ini ya. Nah, jumlah penduduk dihitung, jumlah penghuninya itu adalah 5. Ini pendekatannya kita menggunakan pendekatan syariah gitu ya. Jadi di sini ada satu suami, satu istri, 2 anak, kemudian 1 orang tua gitu ya. 1 ortu dalam hal ini adalah kakek atau nenek gitu ya. Ya. Ya ini lebih syariah karena di dalam ketentuan kewajiban kita itu berbakti kepada orang tua dan menyembah Allah itu selalu berhimpit gitu ya, selalu berdekatan ya. Jadi itu menunjukkan bahwa sangat penting sekali gitu ya. Oke, kemudian dari jumlah orang atau penghuni itulah kita menghitung kapasitas ya, kapasitas apa saja sih yang diperlukan dari balai pertemuannya berapa, kemudian TK-nya berapa buah ya, SD-nya berapa buah, ini jumlahnya ini, jumlah kebutuhan unit itu dihitung dari jumlah total penduduk dibagi jumlah penduduk pendukung. Nah, ini harus dilihat ya berdasarkan SNI tentang perumahan perkotaan. Oke, itu kemarin kita sudah menghitung kapasitas. Nah, sekarang kita menghitung investasi. Ya, pada waktu kita menghitung investasi, dasarnya juga jumlah unit rumah ini ya, jumlah unit rumah ini. Kita hitung investasinya. Ya, investasi. Oh, sebentar ya. Ya. Mohon didengarkan baik-baik, ini nanti ada beberapa hal yang terkait dengan ada NJOP, ada BPHTB, ada macam-macam gitu ya. Nanti
dicatat gitu ya karena saya ini atau mungkin boleh direkam gitu ya, karena saya tidak ada, ininya ya. Oke, yang pertama, biaya investasi yang pertama itu adalah pembelian tanah, ya. Jadi pembelian tanah ini jadi ada beberapa biaya investasi ya, yang pertama itu biaya pembelian tanah, biaya konstruksi atau pembangunan gedung dan rumah, biaya perizinan, biaya sertifikat, biaya-biaya rutin tahunan ini untuk apa namanya manajemen costing kita, jadi gaji dan sebagainya. Kemudian ada lagi pajak gitu ya. Nanti itu yang namanya investasi gitu ya. Ada bunga bank dan sebagainya. Nah, ini masalah bunga bank gitu ya. Istilah di sini tetap saya gunakan bunga bank ya karena yang di luar seperti itu. Nah, nanti kita kalau syariah itu seperti apa nanti akan ada sampai sendiri. Ya. Jadi yang pertama kita akan menghitung harga tanah kita. Ya, ini kita gunakan misal luas tanah kita adalah 5.000 meter persegi ya, di tugas kelompok 10 hektar ya atau 100.000 gitu ya minimal. Oke, pembelian tanah. Kalau pembelian tanah, tanah kita yang mau kita jual maka luasnya ya totalnya 50. Kan kita jual. Nah, kita cek coba harga tanah di lapangan per meter perseginya berapa. Nah, ya, ini harga sesuai pasaran ya. Apakah masih ada sekarang harga 200.000? Masih ya. Jadi kita itu kalau mau membuat perumahan, ada perumahan subsidi, ada perumahan komersil nanti ya. Nanti ada apa itu rumah subsidi, ada rumah komersil. Kalau kita mau mencari lahan untuk perumahan subsidi itu maka harga tanah itu di bawah 200.000. Kalau harga tanah kita itu di atas 2.000 biasanya harga nggak masuk. Ya ini berarti kok di jauh-jauh banget gitu ya. Jadi di UDI gitu ya. Maksudnya itu tidak strategis gitu. Ya memang kalau kita mau cari kalau harga yang murah ya pasti tidak strategis ya. Jadi yang menstrategiskan itu nanti desainernya. Bagaimana dia membuka akses jalan. Tapi kalau kita mau beli tanah, beli rumah di tanah yang sudah strategis gitu, ya pasti harganya akan lebih mahal, gitu ya. Oke, yang jelas kita pahami dulu bahwa angka 200.000 ini berdasarkan harga pasaran. Bagaimana Anda tahu harga pasaran? Sekarang banyak ya, kita bisa ngecek OLX, bisa ngecek Tokopedia atau apapun jual rumah 123 atau situs-situs jual beli rumah dan tanah itu menunjukkan harga pasar. Atau Anda juga bisa tanya-tanya ke tetangga itu menunjukkan harga pasar. Nah, kemudian ada yang namanya harga NJOP. Harga NJOP itu apa? Harga yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten kota. Jadi kota, pemerintah kota itu sudah membuat zona-zona tentang harga tanah. Ya, jadi misalkan di peta itu misalkan di Singopuran Kartosuro gitu ya, itu harga tanahnya 1 juta gitu ya. Kemudian di Pabelan sekitar kampus gitu harga tanahnya 2 juta per meter persegi itu sudah ada. Nah, itu namanya harga NJOP. NJOP itu singkatan dari nilai jual objek pajak. Ya, jadi harga tanah, harga NJOP-nya itu sudah ditetapkan pemerintah per meter perseginya. Dan, nah ini biasanya harga NJOP itu jauh lebih rendah daripada harga pasar. Ya, kok bisa seperti itu? Nah, ya kalau namanya harga pasar itu begitu lokasinya strategis kemudian yang minat banyak ya langsung dinaikkan. Sepanjang ada yang membeli langsung naik. Harapan pemerintah sebetulnya untuk mengendalikan harga pasar supaya tidak terlalu mahal, supaya orang-orang dengan pendapatan rendah itu bisa beli tanah. Tapi kenyataannya kebijakan pemerintah itu sering sekali kalah dengan kekuatan ekonomi pasar. Ya, jadi kenyataannya ditetapkan NJOP 100.000 bisa jadi kenyataan di lapangan harganya 200.000. Sehingga kalau misalkan ada NJOP-nya 500.000 bisa saja di lapangan itu 1 juta atau 2 juta gitu ya. Jadi ini berbeda. Nah, karena ini sudah ada harganya, maka biaya beli tanah, yang namanya beli tanah itu kita tidak berhubungan dengan pemerintah, tetapi berhubungan dengan pemilik. Atau kita katakan kita bayarkan kepada
penjual tanah, sehingga kita ikuti harga pasar. Kan yang punya tanah nggak mau kalau mau dijual dengan harga NCUP. Ya saya nggak mau, nggak boleh kan gitu ya. Jadi kita bayarkan harga 50 meter persegi, 50.000 meter persegi kalikan 200.000 gitu ya, 200.000 maka diperoleh angka biaya beli tanah sebesar 10 miliar. Ini harga tanah kita gitu ya. Nah, kemudian ada BPHTB. Apa itu BPHTB? BPHTB adalah biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ya, jadi kalau kita itu jual beli tanah gitu ya, maka harus membayar BPHTB. Ya, jadi BPHTB ini besarnya macam-macam ya, nanti akan ada penjelasannya. Jadi berdasarkan ini ya, besaran PPh final untuk BPHTB. PPh itu pajak PPh. Pajak kok saya jadi lupa ya tiba-tiba. PPh itu apa ya? PPh pajak pajak penghasilan. Ya, sorry, pajak penghasilan. Jadi dalam PP nomor 34 tahun 2016 tentang tarif baru PPh final atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan diperlakukan tarif baru sebagai berikut ya. Untuk objek non rusun dan rumah sederhana. Ya, jadi non rusun, non rumah sederhana, rumah sederhana tapak oleh developer, maka PPh adalah 2,5% dari nilai transaksi. Ya. Untuk objek non rusun dan rumah sehat sederhana, rumah sederhana tapak oleh developer adalah 2,5% dari nilai transaksi. Sedangkan untuk objek rusun dan rumah sederhana sehat atau rumah sederhana tapak oleh developer besar finalnya adalah 1%. Sedangkan transaksi kepada pemerintah tarif PPh-nya 0%. Ya, jadi kalau pemerintah yang beli tanah itu nggak bayar PPh ya, tapi karena kita swasta dalam hal ini kita developer, maka kita termasuk kategori yang membeli dengan PPh besarnya 2,5%. Jadi 2,5% itu di sini dikatakan 2,5% dari biaya nilai transaksi ya. Tapi di lapangan itu beberapa kabupaten kota itu menetapkan hal yang berbeda. Jadi ini memang berbeda-beda ya. Jadi pajak itu kadang berbeda-beda untuk satu kabupaten dan kota lain. Nah, itu biasanya berdasarkan apa ya? Strategi pemerintah itu dalam menggait investasi kalau untuk tanah. Misalkan kalau di Karanganyar BPHTB itu dihitung 2,5% dari NCUP gitu ya. Ada yang kabupaten lain atau kota lain yang 2,5% dihitung dari harga transaksi jual beli gitu ya. Nah, biasanya kalau dihitung dari transaksi jual beli, maka kemudian harga itu di kwitansinya direndah-rendahkan gitu ya, direndahkan supaya BPHTB-nya rendah gitu ya. Jadi beda antara kwitansi untuk bayar pajak dengan kwitansi yang uang gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang karena peraturannya memberatkan rakyat, jadi rakyatnya mencari celah-celah ya untuk mengurangi bayar pajak. Ya. Jadi untuk bayar BPHTB ini kita ada 2,5% ya dari kali nilai NJOP, jadi di sini ada 125 juta. Nah, NJOP-nya tadi adalah 100.000 ya. Jadi 2,5% kali 100.000 kali 50.000, maka diperoleh 125 juta. Nah, ini dibayar sekali. Sehingga untuk biaya pembelian rumah dan pajaknya dan BPHTB kita mengeluarkan uang sebanyak 10 miliar sekian. Ya. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Barangkali sudah mulai nyicil-nyicil gitu, sudah
punya lahan atau sudah mau mulai beli lahan gitu ya. Oke. Kalau tidak ada saya lanjutkan. Jadi pada waktu kita mau beli lahan jangan cari harga yang murah saja ya. Kembali lagi cek seperti pada waktu kita kemarin mencari lahan untuk perumahan ya, harus kadang-kadang ada yang jual tanah itu murah gitu, tetapi nggak bisa dibangun. Padahal tujuannya untuk dibangun. Nah, ini kan menjadi apa namanya? Menjadi nantinya tidak bisa dibangun ya kecewa gitu ya, tidak sesuai dengan harapan. Ya. Oke, sesudah kita pajaknya dengan BPHTB. Jadi dalam menjual tanah, jangan jual beli tanah itu kita ada pemahaman baru tentang NJOP dan BPHTB. Nah itu tolong diingat ya, karena itu biasanya keluar di ujian. Kemudian yang kedua kita menghitung biaya konstruksi atau pembangunan. Ya, jadi yang pertama kita biaya pembangunan gedungnya. Nah, oh ya, sebelumnya nih apa namanya, untuk BPHTB ini ada aturan gitu ya. Jadi BPHTB ini dihitung 2,5% kali harga jual beli dikurangi NPO PTKP. Ini di sini saya kurangi NPO PTKP ya. NPO PTKP itu apa? NPO PTKP itu eh, nilai objek nilai itu gimana NPO PTKP. Nilai objek pajak tidak kena pajak. NPO PTKP. Bentar. Mana nih singkatannya ya? Yang jelas begini, NPO PTKP adalah nilai pajak, objek pajak itu kita itu wajib kayak nisab lah ya, dalam kalau zakat itu nisabnya. Jadi nilai objek pajak tidak kena pajak. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, yaitu NPO PTKP ya. Jadi misalkan satu kabupaten kota itu menetapkan ya NPO PTKP itu 100 juta misalkan. Kalau kita jual beli tanah dengan harga yang kita bayar 100 juta di bawah 100 juta maka tidak kena pajak gitu ya. Jadi nah, tetapi kalau lebih dari itu maka kena pajak gitu ya. Jadi ini dikurangi NPO PTKP itu artinya yang yang harga 10 miliar ini kalau misalkan NPO PTKP itu 100 juta maka apa namanya ya oke lah saya misalkan ya ada di sini ada NPO PTKP misalkan 100 juta. Ya. Jadi untuk pembayaran pajaknya itu adalah dikalikan berapa ini? D dikurangi oh nggak bisa itu kenapa ini? Oh karena ini ya. Karena sirkular ya. Jadi intinya gini aja, ini nggak usah saya masukkan aja. Ya nanti diingat saja ya pada waktu kita mau membayar pajak itu yang jelas ada faktor pengurangnya yaitu NPO PTKP. Sehingga nanti mungkin jumlahnya tidak 125 juta. Ya karena 10 miliar dikurangi 100 juta baru dikalikan 2,5% ya. Jadi daya atas dasar NCUP atau ini ya tadi ada yang kadang-kadang itu memang menjualnya itu
memberikan harganya itu macam-macam tergantung kabupaten kota. Bahkan tadi ya saya sampaikan ada yang harganya itu harga jual harga pasar, ada juga yang menggunakan harga NCUP gitu ya. Oke. Jadi ini adalah uang yang kita bayarkan sesudah kita membayar atau membeli tanah dan membayar BPHTB. Kemudian yang kedua, biaya konstruksi. Nah, untuk menghitung biaya konstruksi, idealnya Anda itu menghitung RAP bangunan yang Anda bangun, yang direncanain, yang didesain gitu ya. Tapi itu kan panjang, lama membuat menghitung RAP. Maka kita menggunakan pendekatan biaya konstruksi atau pembangunan gedung di kabupaten kota tertentu. Jadi kalau proyek kita, misalkan kita itu di Solo, maka kita lihat harga bangunan gedung rata-rata di Solo per meter persegi itu berapa. Nah kalau kita nggak tahu gimana, nah kita tanya ya. Jadi di PU itu punya tabel ya, dari di kantor dinas PU ada tabel yang menunjukkan harga bangunan gedung per meter persegi di lokasi itu. Ini saya ambil kira-kira ya, saya ambil kira-kira 2,5 juta meter persegi. Ya ini bangunan gedungnya. Sedangkan lanskapnya itu adalah 3-8% dari harga bangunan gedung. Ya, oke. Nah, sekarang pertama kita hitung dulu biaya bangunan. Jadi ini biaya pembangunan gedung. Ya, yang dimaksud dengan gedung itu adalah rumah dan sarananya. Ya, jadi ada masjid, ada sekolah, ada pasar, itu namanya gedung gitu ya. Nah, kalau nanti ada jalan, ada irigasi, drain, infrastruktur atau lanskap. Nah, kemarin sudah diketahui ya bahwa rumah masing-masing ini sudah diketemukan ya. Kemarin di perhitungan sebelumnya di kapasitas ada rumah kecilnya 176, 117, kemudian 58 ya. Nah, angka ini luas bangunannya rumah kecil kemarin yang rumah kecil yang luasnya itu jumlahnya maksudnya. Jumlahnya itu 176, maka angka ini adalah 176 kali gitu ya. Jadi kalau saya contohkan di sini adalah 176 kali ini saya ini kan ya. Pembulatan 36. Sorry. Ini luas bangunannya. Ya, kayaknya ini ada sesuatu yang keliru kali ya. Jadi di luas bangunannya itu yang jelas, ini saya hitung ulang. Jadi luas bangunan kita itu menghitung yang pertama adalah luas bangunan kita itu 36 ya per bangunan. Kemudian kita kalikan dengan jumlah rumah. Jumlah rumah kita lihat di kapasitas kemarin jumlah rumah tupi ini sekian. Ya. Kemudian luas bangunan yang di sini ini kita juga kalikan dengan jumlah rumah tipe sedang. Ya, rumah tipe sedang. Nah, jumlahnya sekian dan luas untuk yang tipe besar ini juga kita hitung lagi. Tadi ada yang keliru ya hitungannya ya. Nah, ini adalah sekian. Nah, jadi jumlah bangunannya adalah sekian. Sarana pembangunan gedung itu di mana kita nyarinya jumlah luas bangunannya, kita lihat di kapasitas. Ya, kan ada perhitungan ini, bangunan apa saja yang luas ada total luas bangunan. Nah, di total luas bangunan itu kita ambil di sini. Ya, ini hanya 250 karena apa? Karena di sini belum diselesaikan gitu ya, apa saja yang diperlukan belum diselesaikan. Kalau ini sudah diisi nanti akan luasnya juga bertambah.
ya. Nah, di sini kemudian inilah yang dimaksud dengan luas bangunan. Nah, biayanya berapa? Biayanya adalah luas bangunan kalikan 2.500.000. Sorry, 25 ya, gitu ya. Jadi ini luas bangunannya adalah sekian. Sehingga total biaya untuk membangun bangunan gedung itu ada sekitar 44,5 M ya. Jadi tadi beli tanahnya 10 M, untuk bangunannya 44 M gitu ya. Kemudian sesudah kita menghitung luas bangunan, maka kemudian kita menghitung luas biaya pembangunan infrastruktur dan lanskap. Ya, jadi yang pertama pembangunan jaringan infrastruktur dan lanskap. Ya, ini apa parameternya? Ini adalah parameternya luas lahan. Nah, luas lahan kita kan tadi sudah menghitung ya si label areanya. Ya. Jadi luas lahan itu kita hitung dari lahan yang terbangun ya dikurangi lahan yang digunakan untuk membangun sarana prasarana. Karena sarana prasarananya itu tadi kan kemarin kita ngitung jumlah rumah itu kan di lahan yang terbangun saja di label area. Sehingga sarana prasarananya dibangun di non label ya karena ini kan tidak diperjualbelikan ya. Angka ini dari mana? 19.750 ini diperoleh dari infrastrukturnya ya. Nah, dari sini nah ini kan label lahan untuk sarana ya. Jadi untuk sarana prasarana 40%-nya sebanyak 20 kita kurangi dengan ini sudah ada bangunannya. Jadi yang diperhitungkan kan hanya lanskapnya saja. Ini 19.750 ya. Ini adalah yang di luar rumah. Sekarang untuk yang lanskap rumah bagaimana gitu ya. Nah, ada yang kemudian lanskap rumah itu kan tidak dibangun, nggak dibuat ya. Monggo saja gitu ya. Ada yang dibangun, ada yang tidak. Tapi kita juga perlu menghitung caranya menghitung jika lanskap rumah kita itu sudah misalkan sudah dilengkapi dengan paving untuk jalan masuk, sudah dilengkapi dengan saluran drainase ya dari kamar mandi ke luar dan sebagainya. Nah, kita hitung. Nah, hitungnya adalah kalau yang tadi itu ada luas bangunannya, ini sekarang adalah luas lahannya. Ya. Jadi ini adalah luas lahan 60 kan kalau di rumah tipe kecil luas lahannya 60. Nah, gitu. Kita kalikan dengan jumlah rumah tipe kecil. Jumlah rumah tipe kecil mana jumlah rumah tipe kecil? Ya, nih. Kemudian yang ini adalah juga luas lahannya kita kalikan jumlah rumah tipe sedang. Yang di sini adalah luas lahan kalikan jumlah rumah tipe besar. Nah, ya jadi kita itu membaca tipe rumah 36/60 artinya rumah bangunannya 36, lahannya 60. 45/90 ya rumahnya ukuran bangunannya 45 meter persegi, lahannya 90, seperti itu ya. Ini adalah bahasa yang sudah sangat dipahami oleh dunia konstruksi. Kemudian biayanya berapa? Nah, ini biaya ini tergantung Anda, ya ini memang namanya pendekatan ya, bisa 3 sampai 8%. Nah, kalau di sini kita itu jalan-jalannya kita yang mahal itu kan pembangunan jalan. Sehingga di sini saya gunakan angka 8%. Karena membayangkan jalan-jalannya harus bagus gitu ya. Jalan dan drainase itu banyak terutama jalan
Kemudian kalau lanskap berupa tanaman itu relatif lebih murah sebetulnya. Nah, ini kita bikin aja pendekatan angkanya 8% misalkan. Sehingga ini biaya untuk infrastruktur dan juga lanskap rumah maka kita bisa hitung ya. Jadi ini adalah 8% kali 2,5 juta ya, kali luas lahannya, maka akan ketemu ini. Nah, sehingga biaya pembangunan sarana permukiman ya, sarana prasarana gitu ya. Soal itu ya. Ini yang apa yang sarana prasarana. Oh, ini lanskap ya, ini lanskapnya. Pembangunan lanskapnya sekian gitu ya. Jadi ini yang dibangun sekian. Kemudian sesudah itu kita menghitung biaya perizinan. Ya, ada biaya untuk perizinan itu ada yang namanya KKPR ya. Jadi KKPR kalau KKPR itu kesesuaian eh, kegiatan pemanfaatan ruang ya, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. KKPR kesesuaian kegiatan penataan ruang atau pemanfaatan ruang ya. Nah, ini KKPR ini dulu namanya ada izin lokasi, ada izin prinsip, misalkan seperti itu. Nah, sekarang karena produk RT RW itu kan sekarang sudah beredar di mana-mana. Sehingga tadi kalau kita mau jadi developer harus cari lahan yang memungkinkan diizinkan jadi memilih lahan yang warna kuning. Nah, kalau KKPR-nya itu sudah sesuai, maka tidak ada biaya karena ini sifatnya perizinan OSS. Apa itu OSS? OSS ini adalah sebuah perizinan online OSS One Single Submission ya. Jadi adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu banyak merubah tentang perizinan, tata ruang dan arsitektur. Ya, jadi pada OSS itu maka kita tinggal masukkan aja informasi-informasi yang kita data ini kan secara online. Misalkan lokasinya di mana, ordinatnya mana. Nah, itu nanti kalau kemudian di situ ternyata penggunaannya adalah hijau gitu langsung izinnya enggak keluar ya. Nah, atau kalau kemudian kuning langsung izinnya keluar. Nah, kalau izinnya nggak keluar bagaimana? Ya tidak bisa diizinkan, ya. Atau mungkin ada hal-hal yang bersifat khusus. Nah, ini yang akan dibahas oleh yang namanya forum FPR, forum penataan ruang, ya. Jadi forum ini berisi Pemkab, ya orang-orang teknis dari penataan ruang kabupaten, dari akademisi, dari pengusaha, bukan pengusaha ya, apa namanya tokoh masyarakat gitu ya. Nah, dan saya adalah anggota FPR sehingga kalau ada perizinan-perizinan tentang tata ruang itu saya juga ikut. Ini diizinkan atau tidak gitu. Kalau kemudian ada hal-hal yang tidak sesuai dengan tata ruang. Jika tidak sesuai dengan tata ruang maka akan ada biaya-biaya gitu ya. Nah, sekarang karena tugas kemarin kita itu mencari lokasi sudah harus sesuai dengan RT RW, maka Anda tidak perlu biaya lagi ya. Nah, kemudian yang izin berikutnya adalah PBG. Dulu namanya IMP, izin IMP, izin membangun gedung. Kalau sekarang tidak, PBG, persetujuan bangunan gedung. Oh, persetujuan iya, karena sekarang tuh orang kalau minta izin itu posisinya sudah harus diyakinkan setujui dulu. Karena kalau di IMP itu jelas bayarnya. Jadi kalau Anda tidak membayar, tidak disetujui, nekat bangun, ya nanti bisa jadi uangnya hilang. Nah, makanya arsitek itu harus mempelajari peraturan-peraturan sehingga PBG-nya itu diyakinkan keluar begitu ya. Jadi orang sudah membayar retribusi ya harus dapat izin. Nah, bagaimana kalau tidak diizinkan? Ya itu tadi tidak boleh dibangun, uang untuk perizinan hilang. Ya. Jadi sebagai arsitek ini harus bertanggung jawab terhadap apa yang didesain, apa yang akan dibangun.
Di sini kalau di Solo itu PBG itu Pak Hasan itu anggota PBG, kalau saya anggota FPR di Sukoharjo gitu ya. Nah, ini untuk membangun ya, jadi karena macam-macam juga harga bangunannya. Jadi misalkan ini ada form gitu ya, luas bangunan ini apa, perizinan online Surakarta. Enggak, kalau perizinan-perizinan sekarang itu sudah tinggal online-online saja. Jumlah lantai berapa, dihitungkan aja ini semuanya ya. Kalau kemudian ini semuanya jelas, gambarnya diupload jelas, itu angkanya jelas, izin keluar. Tapi kalau kemudian tidak jelas, maka akan disidangkan di forum PBG. Ya, orangnya disebut TABG ya, tenaga ahli bangunan gedung, itu Pak Hasan itu TABG gitu ya. Nah, di sana nanti akan apa itu namanya, karena di sini itu macam-macam ya, angka itu keluarnya itu, komponennya kan misalkan kalau, jenisnya rumah tinggal maka sekian persen, kalau jumlah lantainya sekian maka sekian persen. Itu angka hasil perhitungan retribusi itu dari ini namanya spreadsheet gitu ya, form ini namanya spreadsheet yang komponennya banyak sekali. Nah, tapi ada juga yang dulu lebih menyederhanakan. Jadi penyederhanaan ini sebelum ada form-form ini. Nah, kita kalau dalam menghitung awal ya kita pakai gunakan pendekatan yang penyederhanaan ini, tapi kan kalau mau dihitung realita di lapangan ya dihitung saja. Ya, jadi berdasarkan sesudah kita masukkan data maka akan keluar form PBG-nya. Tapi karena kita ini sekarang posisi belum ada bangunan, kita tidak bisa jumlah lantai berapa, kemudian panjang pagar samping berapa, panjang saluran berapa, kita tidak bisa menghitung gitu. Nah, makanya kita gunakan dulu angka 1,75 per mil ya. Per mil itu per 1.000 ya dari harga bangunan. Nah, harga bangunan itu berapa? Harga bangunan itu adalah ini. Ya, ini harga bangunan. Kalau ini kan harga skap. Ya, ini harga bangunan gedung gitu ya. Kalau ini harga bangunan gedung ya. Kalau yang ini harga lanskap gitu ya. Nah, kita ambil yang dari harga bangunannya. Nah, jadi harga kita kalikan 1,75 per 1.000. Ya. Jadi ini adalah 77 juta ini adalah untuk membayar PBG kawasan ya, karena kita ngitungnya global gitu ya, tidak per bangunan. Ya, kita hitung global sebanyak untuk apa biaya pembangunan gedung dengan biaya pembangunan sebesar 44 miliar, maka PBG-nya sebesar 77,7 juta. Ini yang harus dibayarkan. Ya, ini biaya perizinan. Kemudian untuk selanjutnya itu ada biaya sertifikat. Ya. Jadi tanah yang kita anggap yang kita beli kemarin berapa? 10 hektar itu eh bisa jadi kan bukan punya satu orang, ya. Nah, tapi ini untuk menggampangkan, ini kita hitung aja, anggap aja itu punya satu orang, punya tanah seluas 10 hektar, Anda beli gitu ya. Nah, ini ada satu proses dulu sebelum kita mau, menjadikan tanah ini bisa digunakan secara legal, yaitu ada yang namanya balik nama, ya. Nah, balik nama ini juga biayanya macam-macam, tergantung, kabupaten kota, tergantung harga notaris karena yang, proses ini adanya di kantor BPN atau sekarang ATR ya, kantor kantor pertanahan, dulu namanya BPN, Balai kok Balai, Pertanahan Nasional gitu ya. Nah, di sana nanti akan ada biaya balik nama, ya. Jadi kalau biaya balik nama itu ada yang mengatakan 1%, ada berapa. Nah, ini Anda boleh gunakan angka 1%, tapi juga kalau Anda pengen tahu lebih banyak, coba aja tanyakan kepada notaris gitu ya. Jadi untuk biaya balik nama itu berapa. Nah, ini misalkan 1%, maka kita kalikan aja dengan harga tanah yang tadi. Ya, tanah tadi itu kan kita belinya dengan harga sebelum pajak ya. Itu kan ada 10, nah ini kita beli tanahnya 10 miliar. Maka untuk biaya biaya apa namanya balik
nama itu ya 10 miliar. Nah, kemudian kita akan pecah sertifikat. Sertifikat itu mengapa dipecah? Karena nantinya itu kan tiap bangunan itu akan memiliki sertifikat. Ya kalau kita mau beli rumah kan sertifikatnya satu-satu. Nah, angka ini kita peroleh dari jumlah bangunan. Dari kapasitasnya mana jumlah bangunan. Nah, ini jumlah bangunan, ya jumlah rumah maksudnya ditambah jumlah bangunan di sarana prasarana. Nah, ini kita hitung dulu. Ya, ini adalah direncanakan ya unit sarpras yang direncanakan, unit sarana di sini ya, sarana atau fasilitas yang direncanakan. Nah, ini sudah saya jumlah. Karena di atasnya masih kosong, kalau sudah di sini nanti akan berubah kan. Nah, maka jumlahnya yang akan dipecah sertifikatnya itu menjadi yang tadinya satu sertifikat atas nama pemilik developer akan dipecah menjadi 362 bidang ya yang kemudian di nantinya akan dibalik nama kepada pemilik rumah yang membeli. Ya, jadi sekian. Ya, jadi angkanya berapa? Biayanya tuh ya macam-macam lagi. Pecah sertifikat itu ada yang misalkan di sini satu kan 3,5 juta gitu ya, ada ya. Ada kalau tanah luas sekian sampai sekian itu berapa dan itu tergantung masing-masing kabupaten. Maka ini adalah biaya biaya untuk pecah sertifikat itu 1 miliar lebih gitu ya. Nah, nantinya biaya sertifikat ini akan dibalik nama. Jadi pada waktu sesudah terjadi transaksi jual beli tanahnya, rumah itu udah mau kapling mau dibeli, maka akan ada jual beli. Nah, rumah itu jumlah rumah itu maka akan ada balik nama, biasanya balik nama itu sekitar 1 jutaan. Nah, ini kenapa angkanya beda? Ini kan tadi kan rumahnya itu jumlahnya 352, yang kemudian yang 10 adalah sarana seperti apa? Taman, seperti apa namanya? Seperti sekolah, seperti masjid dan sebagainya. Nah, masjid dan sebagainya itu kan sertifikatnya dimiliki oleh pengembang kan dia tidak dijual ya nantinya dia akan diserahkan kepada pemerintah. Nah, pada waktu itu maka tidak usah dibalik nama. Jadi yang 10 itu tetap milik pengembang. Nah, yang dibalik namakan hanya yang rumah. Hanya 352. Nah, ini kalau kita kalikan dengan 1 juta per rumah, maka angkanya sekian. Nah, sehingga biaya sertifikat ya, jadi mulai balik nama, apa itu pecah gitu, pecah sertifikat itu maka dibutuhkan dana sebesar 1,6 miliar. Oke. Selanjutnya adalah biaya-biaya rutin. Ya, biaya-biaya rutin itu adalah untuk membayar kita selaku arsitek, selaku pemilik developer, selaku perusahaan gitu ya. Nah, di sini biaya-biaya rutin tahunan selama 6 tahun. Ini dengan perhitungan apa? Bahwa di tanah kita yang seluas 10 hektar itu seluruh rumah yang kita jual diharapkan laku terjual dalam waktu 5 tahun, gitu ya. Nah, sebentar. Sehingga di sini ada biaya-biaya. Nah, ini dihitung karena apa namanya? Ini kan menjadi beban, menjadi pengeluaran kantor gitu ya. Nah, ini misalkan ada direktur utama, gajinya per bulan 10 juta misalkan Anda gitu ya. Kemudian manajer perencanaan. Nah, ini orangnya siapa saja itu ya tergantung dari perusahaan Anda. Ada yang namanya Angga BI gitu ya, semuanya dipegang sendiri. Nah, ini kalau kemudian tidak ada di sini nol ya biaya apa untuk harga rumahnya nanti akan bisa murah karena pengeluaran Anda tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi ini untuk biaya dengan gaji per bulan untuk masing-masing apa ini, masing-masing jabatan ini selama 6 tahun, maka kita kalikan angka 12 ya. Ini menjadi ini per bulan, ini per tahun selama
6 tahun, maka kalikan 12, kalikan 6. Nah, ini jumlah biaya tenaga kerja atau manajemen costing-nya sebanyak 3 miliar selama 6 tahun. Kemudian untuk sewa listrik kantor dan sebagainya, ya ini angka-angka ini kita lihat atau pendekatannya, di mana, biasanya ada gitu ya. Kalau kita, sewa ada karyawannya kan pasti sewa kantor. Nah, kalau Anda tidak mau nyewa kantor karena masih sendiri ya nggak apa-apa ya. Jadi ini adalah bagian di mana Anda bisa mengirit apa namanya, menghemat gitu ya, supaya tidak ada pengeluaran-pengeluaran berlebih. Ya ini untuk manajemen costing, kemudian untuk biaya-biaya sewa dan lain-lain termasuk pameran. Ya kalau kalau, kita itu menjual, apa namanya, itu kan ada promosi gitu ya, itu ada biayanya. Itu kita hitungkan, nah besarnya berapa ya tergantung Anda gitu ya. Kemudian oh ya ini ada PBB. Nah, PBB itu dibayarkan tiap tahun ya, jadi kalau misalkan, kita itu ya yang biasa di rumah itu kan ada ya, tagihan PBB gitu ya setiap tahun, biasanya harganya juga macam-macam lagi nih. Ini saya hitung 1% dari NCOP. Nah, tadi NCOP-nya kan 100.000, 100.000 kalikan 50, apa namanya, kalikan 50.000 meter persegi sama dengan 10 miliar, 5 maksud saya 50 miliar, maka NCOP-nya di sini adalah 50 juta. Nah, kemudian selama 6 tahun, ya kenapa ini dikalikan 6 tahun juga? Karena kalau tadi BPHTB itu dibayar hanya pada waktu kita menjual rumah, menjual lahan, membeli lahan, tapi pada waktu lahan itu menjadi milik kita, maka yang namanya membayar PBB itu adalah tiap tahun. Sehingga di sini jumlahnya 300 juta. Nah, ini adalah jumlah total. Ya, ini adalah jumlah ini dari jumlah semuanya atau ini saya hilangkan saja ya. Oh, enggak usah biar punya saya. Jadi ini adalah jumlah dari sini ke sini ya. Ini itu jumlah dari sebentar. Ya, ini adalah jumlah dari sini naik kita sampai ke sana. Ya, ini adalah manajemen costing. Ini adalah biaya-biaya yang muncul karena sebagai perusahaan. Nah, kemudian kita jumlahkan ya. Biaya-biaya itu kita jumlahkan mulai dari biaya pembelian tanah, konstruksi, investasi dan lain kita jumlahkan. Maka kita akan tahu bahwa modal kita itu sebanyak modal ya, modal untuk menjual, bisnis real estate dengan jumlah rumah sekitar berapa, jumlah rumahnya itu sekitar di sini ya di kapasitas ya, dengan jumlah rumah sebanyak 352 ya, dengan rumah, sebanyak 352 dengan lahan sebesar 10 ini 5 hektar ya, maka investasi yang kita butuhkan ini adalah 73 miliar. Ini yang kita biasakan, biasa dengar aset ya. Wah, ini aset, di sana asetnya berapa? Nah, biasanya orang aset itu dikurangi biaya manajemen costing ya, dikurangi jadi biaya 73 dikurangi biaya 4,19 M itu ya. Jadi sekitar 69 itu adalah aset. Aset yang ada di real estate kita. Ini tapi masih hitung-hitungan ya, makanya di awal itu yang bekerja adalah akuntan. Arsitek ini belum bekerja ya. Jadi karena developer itu ada desain, ada pelaksanaan, ada pembangunan ya, jadi desain and build, maka bagian mana bekerja itu tergantung tahapan-tahapan yang ada. Nah, di sini jumlah biaya yang dibutuhkan itu selama 5 tahun kita membangun real estate itu sebanyak 73 miliar gitu ya. Wah, banyak sekali ini modal siapa gitu ya. Nanti ada bagaimana cara kita
supaya modal itu tidak sebesar itu. Nah, di sini kalau kemudian Anda nggak punya uang kan pinjam ke bank. Bunga bank itu biasanya 9%. Nah, ini kita kalau tidak hutang bank maka ini tidak perlu dihitung. Nah, gimana caranya orang nggak punya uang kok gitu ya. Ya kalau misalkan yang untuk beli tanah kita tidak bisa nggak punya uang juga bisa saja gitu karena ada orang yang mau kerja sama biasanya ya. Jadi ada orang punya tanah mau dijual gitu kan nggak laku-laku terus kita dekati misalkan Pak ini terlalu luas gimana kalau dijual sekaligus susah kita bisanya itu jual kapling. Nah tapi kalau dijual kapling itu harganya jadinya sekian memang lebih mahal. Tapi kalau dijual dalam bentuk ada rumahnya mungkin bisa lebih mahal sekalian sehingga kita dapat keuntungan sekian. Nah, dari sini pun tadi tidak ada biaya jual beli rumah, tanah kan. Nah, ini memungkinkan semua bagian itu adalah dikerjasamakan sehingga bisa jadi nanti tidak ada modal yang seharusnya kita keluarkan di awal. Nah, sehingga kalau kita tidak tadi hutang maka tidak ada bunga bank sehingga totalnya adalah sekian. Kemudian nanti juga ada ya, jadi kalau ada PPN gitu ya, kalau kita beli tanah tadi bayar BPHTB, nanti kalau kita jadi pada waktu kita membeli, itu yang membeli itu membayar BPHTB pajaknya. Yang menjual itu membayar yang namanya pajak juga, PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, PPN ini biasanya 10% untuk barang-barang gitu. Tapi kadang kalau untuk tanah ini informasi kemarin 2,5% sehingga 5% itu adalah BPHTB dan PPN gitu. Jadi bayar kadang-kadang orang kemudian ya udah kalau ada 2 putaran maka pajaknya bagi 2 kan biasanya seperti itu. Nah, ini dibayarkan nanti sesudah terjadi transaksi pembelian lahan atau rumah. Nah, sehingga total biayanya tetap segini dan ini menjadi dasar bagaimana nanti Anda akan menghitung harga rumah. Nah, ini pendekatan harga rumahnya cukup panjang ya. Saya pikir nanti mungkin pertemuan yang akan datang saja ya. Saya ini mau siap-siap filenya belum selesai yang untuk dipresentasikan besok pagi. Ada pertanyaan? Daftar hadir sudah disiapkan Anissa, silahkan diisi. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ini saya cukupkan sekian dulu karena nanti untuk pendekatan harga juga cukup panjang ya. Nah, nanti untuk pendekatan harga ini ada cukup panjang, saya pikir nanti kalau di tengah saja juga agak repot. Mungkin begitu dulu ya untuk pertemuan hari ini, nanti file saya ini kan ya. Saya sudah saya upload sih, tapi ini tadi ada perubahan, saya ubah saja dulu untuk file yang diupload. Ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak saya cukupkan saja. Kita investasi. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti untuk penjelasannya ada di sana, dibaca aja. Jadi kita akan menghitung biaya investasi. Nah, nanti kalau setiap saat Anda itu ada tugas dituliskan, tugas dibuat, nanti pada waktu mengumpulkan tugas besar maka tinggal kompilasi atau portofolio. Gitu ya. Saya cukupkan sekian dulu.
Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama.